Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Hadratal muhtaramin, para jamaah pengajian rutin Jumat malam Sabtu rahimakumullah. Untuk pertama kali mari kita membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan di bulan Shofar, mungkin di pertengahan dan di penghujung bulan Shofar ini kita masih diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa melaksanakan apa yang telah diwajibkan oleh Allah kepada kita dan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Dengan demikian insyaallah kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Biridhoillah wa li syafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa li karamati Sayyid Abdul Qadir Al-Jilani wa bi barakati murabbi rukhina Rama Ahmad Bahr Mauduluddin Salih Al-Mahbub Rahmat Alam wa bi barakati ulama'ina fi hadzal qaryah wa bi barakati jamil awliya itis'a fi bulujawa wa bi barakati jami'il malaikati sabi samawati khususan ila sayyidina Jibril Mikail wa Israfil Israel alaihi wassalatu wassalam, wa nakhusu khasatan khususan hadzal muallif. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Sya'uli lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan tuntunan kepada kita semua. Semoga kita bisa itbaq kepada beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara kita mengikuti para guru-guru kita, para kiai kita, para asatidz kita dan masyayikh, para aulia kita, sehingga kita sampailah yang dikatakan itbaq kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ini sesi yang terakhir di mana bab yang dulu kita bahas, yaitu menahan amarah. Mungkin kalau ada waktu nanti kita bisa berdiskusi dan supaya kita lebih paham.
Di sini ada sebuah kisah di dalam kitab tersebut, bahwa ada dua kisah yang sangat menarik. Kisah yang pertama dulu pernah saya sampaikan, bahwa ketika iblis ingin bertobat kepada Allah melalui wasilah Nabiullah Musa alaihissalam, itu sudah pernah kita ceritakan. Cerita yang kedua adalah datang, yaitu disampaikan makalah ini dari Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan di dalam kisah ini, ketika kita menahan amarah dengan tuntunan yang kita berikan, dengan contoh yang dari baginda Rasulullah Muhammad SAW, dengan contoh para guru-guru kita, bagaimana cara menahan amarah, ada kelebihan dan ada keistimewaan bagi orang-orang yang menahan amarah. Diberikan di sini, dikisahkan bahwa Hasan Al-Basri mengungkapkan dengan dawai Allah Subhanahu wa taala, wa idza khadabahumul jahiluna qalu salama. Jadi dawuh padha dawuh kanthi dawuh aris yang dikasar dening kaum padha aris. Artinya kita dilakukan, kita disuruh, kita diperintahkan untuk selalu berbuat aris apapun yang terjadi kepada diri kita, sehingga kita tahu bahwa sifat aris ini adalah sifat yang mulia, sifat yang telah dicontohkan oleh para anbiya sebelum baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan disempurnakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, sehingga pada saat baginda dakwah di Taif, dilempari batu, berdarah dan sebagainya, baginda tetap bersabar karena beliau punya keinginan hati yang sangat kuat. Mungkin bapaknya tidak bisa ikut dakwah Islam, tapi mungkin dzurriyyahnya. Itu adalah salah satu di antaranya sifat aris. Diceritakan di sini bahwa Hasan Al-Basri menceritakan mengenai ada salah satu seorang abid, di mana seorang abid ini adalah datangnya dari kaum Bani Israel. Kemudian seorang abid ini mau disesatkan oleh setan. Di dalam surah Yasin kan sudah jelas, innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Oleh karena itu kan sering perdebatan teman-teman ini, apa bedanya iblis dan setan dan sebagainya, kan seperti itu gitu. Dulu mana iblis dan setan dan sebagainya. Yang jelas kalau setan atau iblis itu masalah nasab, tentunya kita tidak ikut-ikut gitu. Tapi kalau sudah di dalam unsur manusia itu ada unsur malaikat dan ada unsur setannya, berarti kita yang disuruh memerangi adalah unsur yang ada di dalam tubuh kita. Oleh karena itu seorang abid ini ketika digoda oleh setan, mau disesatkan oleh setan, ini tidak bisa, sangat sulit sekali. Tapi ketika seorang abid ini keluar dari rumah, keluar dari tempat peribadan tadi, mungkin di masjid ataupun surau atau tempat pertapaan dan sebagainya, lalu abid ini diikuti oleh seorang setan. Dan abid ini adalah ditakut-takuti oleh setan. Pertama, setan ini menjelma sebagai binatang yang sangat buas. Dia menjelma sebagai binatang macan, mau menerkam. Tapi seorang abid ini karena dia sudah terbiasa pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di hatinya sudah biasa menahan amarah,
ketakutan itu tidak ada, karena dia tahunya semua makhluk yang di dunia ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mungkin andaikan dia ditakdirkan di situ, mungkin takdirnya adalah terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi abid ini sangat kuat sekali keimanannya. Kemudian singa ataupun harimau ini tidak sampai menerkam seorang abid. Kemudian gagallah setan ini. Kemudian tidak berhenti sampai di situ, setan ini menjelma sebagai material. Jadi di atas gunung seakan-akan batu ini dijatuhkan kepada seorang abid ini. Jadi begitu dekat dengan seorang abid ini, batu ini lepas. Kemudian gagallah setan yang menjelma sebagai materi batu yang sangat besar yang mau mencelakai seorang abid ini. Kemudian ketika seorang abid ini melakukan sholat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia digoda setan menjelma sebagai ular yang sangat besar. Dia mendekati tubuhnya dan bahkan mau menelan kepalanya si abid ini. Begitu mau menelan, ular ini lari, dan setan menyerah kepada seorang abid ini, dan terjadilah dialog. Wahai seorang abid, aku sudah tidak menggoda kamu lagi. Kemudian dikatakan, apakah kamu mau bersahabat dengan aku? Apa jawab abid? Saya tidak mau bersahabat dengan kamu. Apakah kamu tidak mau bahwa keluarga kamu nanti akan menjadi sesuatu yang mungkin kecelakaan dan lain sebagainya? Apa yang dikatakan? Mungkin aku sudah meninggal, keluargaku masih belum meninggal. Kemudian apakah kamu tidak tahu ketika bagaimana cara aku menggoda anak cucu Adam? Baru dikatakan oleh abid itu, ya, katakan apa sekiranya yang dapat menggoda anak cucu Adam? Harus bagaimana? Jadi ada beberapa yang disampaikan oleh setan ini supaya seorang abid ini berhati-hati untuk melakukan yang namanya, yaitu supaya kita tidak dimasuki oleh unsur-unsur setan. Kemudian dikatakan di sini bahwa apa yang dikatakan, ada 3 perkara yang disampaikan oleh setan ini. Jauhi 3 perkara ini. Ketika kita bisa menjauhi 3 perkara ini, fa insya Allah kita akan dijauhkan dari godaan setan. Apa yang pertama adalah bakhil, medit. Tuh golek cara mriki napa namine sami mawon nggih. Bakhil, medit. Karena seorang yang bakhil, seorang yang medit ini adalah ba'idum minallah, ba'idum minan nas, wa ba'idum minal jannah. Jadi orang yang bakhil, orang yang medit ini adalah dia jauh dari Allah. Disuruh infak, takut hartanya habis. Disuruh zakat, dia takut hartanya akan berkurang. Ini orang bakhil atau orang yang medit. Kemudian ba'idum minan nas, dan jauh dari manusia. Jadi kumpulan yasin, mungkin ada jamaah apa, dia tidak mau karena ada urunan dan lain sebagainya. Bahkan mungkin kalau yang biasanya kan ada yang narik keliling itu, masa nggak bosan-bosan narik terus seperti itu. Belum lagi nanti kalau acara maulid dan sebagainya. Insya Allah jamaah di sini mboten-enten nggih, itu jamaah insya Allah yang di Singgasana. Insya Allah mboten. Nah, ba'idu minan nas. Jadi dia ada seseorang mertamu misalnya, oh ini dari masjid pasti minta sumbangan, dia tutup rumahnya dan sebagainya. Oh ini dari RT pasti ada 17 Agustusan dan sebagainya. Ini artinya ba'idu minan nas.
wa ba'idu minal jannah, dan orang bakhil ini jauh dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi satu pesannya setan, jangan sampai bakhil, karena ketika bakhil setan akan masuk di dalam tubuh kita, setan akan masuk di dalam sifat-sifat kita, sehingga sifat kita seperti setan. Jadi ada unsur di dalam dua diri kita ini, adalah unsur setan, syaitan, dan unsur malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah jangan sampai kita melakukan yang namanya amarah. Karena ketika kita melakukan yang namanya amarah, itu kita dipakai mainan oleh setan. Seringkali jenengan pernah menyaksikan, mungkin di YouTube, mungkin di klip-klip video dan sebagainya. Ini orang seperti apa? Menghancurkan mobilnya, menghancurkan rumahnya, menghancurkan seluruh tatanan-tatanan yang sudah baik. Ini kalau orang-orang yang tidak bisa menahan amarah. Ketika amarah, setan tinggal utara, selatan, ayo banting itu, tusuk itu. Itu adalah sifat-sifat setan. Sehingga setan tinggal perintah, tinggal nombol, bunuh, cederai, pukul, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah jangan sampai kita melakukan yang namanya mabuk-mabukan. Jadi tiga hal ini. Yang pertama adalah bakhil, yang kedua adalah amarah, yang ketiga adalah mabuk-mabukan. Karena awal dari dosa yang lain adalah kita melakukan yang namanya syarbul khamr, ataupun minum-minuman keras. Nah, minum-minuman keras ini sekarang sudah, kalau ditaksis sudah banyak sekali. Loh, ini bukan minuman keras, Pak, ini cuman sabu-sabu. Ya, kalau dikiaskan sama gitu. Jadi taksisnya banyak sekali, minuman keras itu banyak sekali, sehingga kita bertanya kepada guru-guru kita, kita bertanya kepada para kiai kita, sehingga kalau demikian, subhanallah, kita akan tahu. Dan sekarang mohon maaf, yang namanya syirbul khamr ataupun syarbul khamr itu sudah masuk mungkin di pesantren-pesantren, di tempat-tempat pendidikan, sehingga anak-anak sempat, kalau kita tanyai bagaimana itu, mari kita jauhkan dari hal-hal yang seperti itu. Oleh karena itu, tetap pesantren adalah pendidikan yang lebih kita utamakan. Walaupun mungkin sekarang ada isu-isu dan sebagainya, mari kita tetap optimalkan bahwa pesantren adalah pendidikan yang terbaik. Masalah oknum dan sebagainya kita bisa eliminir, kita bisa perbaiki dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, ketika abid ini diberikan, yaitu sesuatu tiga hal ini, sehingga kita membaca kitab ini akan bisa hati-hati. Apa unsur yang tiga itu? Diantaranya yaitu bakhil, yang kedua adalah kita melakukan yang namanya menahan amarah, jangan sampai kita melakukan amarah, dan yang ketiga adalah syarbul khamr ataupun minuman keras. Oleh karena itu, di dalam makalah yang lain, Luqmanul Hakim yang digambarkan di dalam surah Luqman memberikan tausiahnya kepada kita, memberikan makalahnya kepada kita. Wa dzukiru an Luqmanul Hakim annahu qala ya bunayya thalathun la tu'raf illa fi thalathatin la yu'raf al-halim illa indal ghadabi wa la yu'rafu syuja'u illa indal harbi wala yuraful akhu illa indal hajati. Jadi Luqman al-Hakim adalah sosok manusia yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dimuat di dalam mushaf ataupun Al-Quranul Karim. Apa yang disampaikan oleh Luqmanul Karim? Wahai anak-anakku, ada perkara tiga yang mana perkara tiga ini kita bisa mengetahui ketika
ada perkara tiga. Jadi perkara tiga, ada perkara tiga, di mana perkara tiga ini kita akan mengetahui kan kalau seseorang itu melakukan yang namanya perkara tiga. Apa itu? Dikatakan di sini adalah orang yang aris. Orang yang aris ini bisa diketahui ketika seseorang yang aris ini adalah mau melakukan yang namanya amarah. Jadi mau amarah dia tidak berani, mau amarah dia ingat bahwa ini adalah kalau kita amarah kita tidak akan merasakan nikmatnya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak jadi marah. Jadi orang yang dikatakan sifat aris, dia pernah mau marah tapi dia tidak bisa marah karena dia ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu di awal-awal dikatakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, ketika kita marah dalam keadaan berdiri, kita dianjurkan dalam keadaan duduk. Ketika duduk kita masih marah, kita dianjurkan untuk berbaring. Ketika berbaring kita masih tetap ada perasaan marah, kita dianjurkan untuk berwudu dan untuk sholat 2 rakaat seperti itu. Kemudian yang kedua adalah tidak bisa diketahui seseorang yang berani ataupun saja'ah kecuali seseorang ini melakukan yang namanya di medan perang. Jadi kita tidak mengetahui siapa yang paling berani ini. Seperti dulu digambarkan oleh para sahabat baginda Rasul Muhammad SAW yang bernama Julabib. Jadi Julabib ini menikah, dia tidak laku-laku, begitu laku disuruh perang oleh baginda Rasul Muhammad SAW, sehingga beliau sangat gagah dan berani. Siapa ini? Oh, berarti Julabib adalah seseorang yang saja'ah, seorang yang pemberani dan banyak membunuh musuh. Baru diketahui ketika beliau gugur, meninggal syahid, dilihat dan diusap oleh baginda Rasul Muhammad SAW, dan Julabib adalah seorang yang ahli surga, seorang syuhada, dan para bidadari berebut untuk menerima, yaitu Julabib. Jadi seseorang yang dikatakan pemberani adalah seseorang yang melakukan di medan perang. Kalau sekarang saya paling berani, kita percaya apa enggak? Tidak percaya. Ketika di medan perang, subhanallah, seperti dulu para pahlawan kita, ada yang masuk di meriamnya para Belanda, ada yang bambu runcing, tetap berani. Subhanallah. Dan itu adalah keberanian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah seseorang tidak akan diketahui bahwa dia punya hajat, yang mana hajat itu adalah akan dicukupkan. Jadi seseorang ini tidak akan diketahui, oh ini maksudnya apa seseorang ini yang punya hajat ini, artinya dia punya cita-cita apa. Tahu-taunya misalnya, oh kalau dulu tidak ada gambaran bahwa mau dipasang apa ini, oh mau dipasang ada kabel-kabel dan lain sebagainya. Kemudian mau dipasang apa ini, oh ternyata dikasih lampu. Berarti ketika kita punya hajat seperti ini akan diketahui, oh berarti kebutuhan yang telah dicukupkan akan mendatangkan suatu hajat yang kita inginkan. Oleh karena itu dikatakan di sini, wala yu'raful akhu illa indal hajati, ora bisa diweruhi sedulur yen ora ana hajat kang perlu dicukupi. Gambaran lain, bagaimana tahu bahwa saudara kita itu akan butuh dengan kita, misalnya jadi mungkin datang di rumah panjenengan, Ustadz saya mau pinjam uang. Kalau tidak pinjam kan kita tidak tahu apa yang dimaui oleh si fulan ini. Begitu juga mungkin, Ustadz saya minta bantuan karena di rumah saya ini adalah mungkin lampu mati, minta tolong dibetulkan dan lain sebagainya. Baru ketika kita mendatangi, kita akan mencukupkan hajatnya seseorang saudara kita, kita tahu bahwa oh berarti ketika kita mencukupkan itu, kita tahu hajat kita akan dibutuhkan oleh saudara-saudara kita. Artinya ketika saudara butuh,
kita mencukupkan, itulah yang dikatakan seseorang. Tiga hal ini diketahui ketika seseorang melakukan yang tiga hal ini. Jadi hitungannya, ketika kita tahu saudara kita butuh dan kita mencukupkan dengan saudara kita, kita akan mengetahui bahwa itulah yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita. Kemudian dikatakan lagi, wa dzukiru anna rajulan minat tabi'in badahu rajulun faqala lahu ya Abdullah lima tamdahuni ajarrabtani indal ghadabi. Dikatakan di sini, fawajadtani haliman qala ajarrabtani fis safar, fawajadtani hasan al khuluqi qala ajarrabtani indal amanah, fawajadtani aminan qala la, faqala wayhaka ma li ahadin ayyam da'a ahadan ma lam yujarribhu fi hadhil asya' ats-thalathati, wa qala thalathatun min akhlaq ahlil jannah wa la tujadu illa fil karim al-afu amman zalamaka wal badlu liman haramaka wal ihsanu illa man asaa ilaika. Qala Allah ta'ala khudhil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'rid 'anil jahilin. Diberikan pemikiran seorang tabi'in. Jadi ada seorang laki-laki dari golongan tabi'in, yaitu seorang laki-laki ini memberikan pengertian bahwa disandarkan kepada dawe atau memberikan nasihat atau pertanyaan kepada seseorang. Dikatakan, ya Abdullah, apa perlunya kita untuk mengedifikasi diri saya ini? Apakah saya dikatakan bahwa saya ini adalah seseorang yang dikatakan ketika saya marah, dan banyak seseorang yang menyaksikan ketika kita tidak marah, itu dikatakan seseorang yang aris. Kemudian para tabi'in ini mengatakan bahwa apakah perlu sanjungan-sanjungan seperti itu? Jadi ketika seorang laki-laki ini melakukan suatu kemarahan, dikatakan oleh ya Abdullah, apakah seseorang yang marah itu kemudian dia menahan amarahnya, apa perlu disampaikan bahwa aku ini adalah seorang yang aris? Tidak perlu, karena seseorang akan mengetahui dengan sendirinya sehingga kita bisa menahan amarah atau tidak. Yang betul, kalau kita gambarkan di dalam kehidupan kita kan sering kita digoda oleh anak kita misalnya, sehingga kita mengatakan bahwa sebenarnya saya ini sudah saya sabar-sabarkan. Ini kira-kira sabar apa tidak? Tidak sabar. Sebenarnya saya ini ingin berbuat aris. Kita pokoknya saya bikin aris dengan sendirinya. Bisa berbuat aris apa tidak? Tidak bisa berbuat aris. Artinya kita masih membohongi diri kita sendiri. Oleh karena itu dikatakan di sini, apakah kita harus sampaikan bahwa sifat menahan amarah itu kita sanjung, bahwa kita adalah seseorang yang bisa menahan amarah. Ini adalah suatu gambaran yang digambarkan oleh seorang tabi'in dan ditanyakan kepada hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam kesempatan yang lain dikatakan bahwa bagaimana cara kita menahan amarah supaya kita bisa melakukan yang namanya, yang sering saya sampaikan, karena menahan amarah itu adalah ciri-ciri termasuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana orang-orang yang beriman dan ciri-cirinya adalah salah satu di antaranya untuk menahan amarah. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang
yang menafkahkan sebagian hartanya baik dalam keadaan kaya maupun dalam keadaan miskin. Wal kadhibinal ghaidh, dan menahan amarah. Kemudian wal afina 'anin nas, dan mau memaafkan sesama manusia. Ketika itu kita lakukan, insya Allah kita akan termasuk orang-orang yang dikatakan ciri-ciri orang yang beriman, ciri-ciri orang yang termasuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sedikit yang saya dapat gambarkan, bahwa mari kita melakukan yang namanya yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita melakukan yang namanya ketika kita sadar bahwa kita marah itu adalah musuh yang jelas dari setan kita. Tengene surat Yasin kan digambarkan bahwa innahu lakum aduwwum mubin wa anibuduni. Jadi sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Tapi ketika kita lengah, tapi ketika kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa anibuduni hadza siratum mustaqim, dan inilah jalan yang menuju lurus menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di kesempatan yang lain bahwa kita sadar yang telah digambarkan, yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW seringkali doa yang telah saya sampaikan ketika menjelang salam, sampai innaka hamidum majid, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal mahram. Sesungguhnya aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan dosa-dosa, dan dari banyak hutang. Perbuatan dosa-dosa ini diantaranya ketika kita tidak bisa memanage yang namanya kadhimil ghaid ataupun kadhmil ghaid. Oleh karena itu, dalam sifat-sifat yang ada pada diri kita, mari kita memanage supaya amarah kita betul-betul amarah yang memang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya amarah yang ketika kita mendapatkan ridho dari Allah? Ketika agama kita diinjak-injak oleh musuh-musuh kita, oleh orang-orang kafir, kita berbuat yang hanya demi untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sejenak yang dapat saya sampaikan. Insya Allah nanti pada sesi yang akan datang kita menginjak di bab yang lain, dan mungkin kita berikan kesempatan kepada para hadirin ataupun para jamaah sehingga kita ada feedback pemasukan ataupun lebih paham lagi bagaimana cara mengendalikan amarah kita, bagaimana cara memanage dan kunci-kunci untuk memberikan supaya kita tidak terjebak di dalam amarah itu. Monggo sebelum kita tutup. Ustaz, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Jadi sobar itu kan banyak tingkatan. Jadi sobar alal maksiat, sobar alal to'at, kan. Jadi sobar yang seperti apa? Kalau panjenengan misalnya agamanya dihina, dilecehkan, jenengan diam, ya bukan pada tempatnya. Jadi sobar alal to'at itu ketika kita tidak punya apa-apa, ketika kita misalnya tetap kita melakukan yang namanya sholat, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, infak baik dalam keadaan miskin maupun dalam keadaan kaya. Ini pertanyaan sangat bagus. Kemudian sobar alal musibah, misalnya sobar menghadapi musibah. Ya Allah, kemarin saudaranya meninggal, terus lagi ibunya meninggal, terus seperti itu. Ini yang dikatakan jangan sampai kita gerundel kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya Allah, kenapa engkau timpakan musibah ini kepada kami? Padahal itu sebenarnya kan ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat derajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak kriteria sabar ini.
Oleh karena itu kita harus paham bahwa sabar ini adalah sesuatu yang indah, sesuatu yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita faham mengenai peristiwa dan kejadian yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukakan di dalam surah Al-Asr dikatakan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Mari kita berwasiat tentang kebaikan dan berwasiat untuk selalu bersabar menghadapi apapun peristiwa dan kejadian yang kita alami. Ini adalah sabar. Tadi kan ada sabar ala ta'ah, sabar alal musibah, sabar alal maksiyah. Sabar alal maksiyat, apapun mungkin sarana maksiat kita tidak punya, ya wajar kita tidak bisa maksiat. Tapi ketika kita uang kita banyak, kendaraan banyak, koleganya banyak, kesempatan untuk melakukan kemaksiatan sangat luar biasa, 99%, tapi kita tidak mau. Itu yang dikatakan sabar alal maksiat. Jadi banyak sabar ini, sehingga ketika kita faham akan ilmu Allah Subhanahu wa taala, intinya setiap kita bangun tidur itu sebenarnya sudah diberikan isyarah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita bangun tidur apa yang kita baca? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Engkau ya Allah, ahyana ba'dama amatana, Engkau telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Tidur itu kan ibaratnya meninggal, kan? Banyak nggih orang yang tidur, saudara-saudara kita, yang tidak bisa bangun kembali, sehingga ya sudah langsung seperti itu. Tapi ketika kita bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Begitu juga ketika panjenengan sering kajian seperti ini, ketika panjenengan nanti sudah meninggal semua, kita semua meninggal, tuh kita di mana nih? Ketika kita pejamkan, kita lebarkan mata kita, kemudian kita baca doa yang sering kita baca, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Loh, oh berarti aku sudah meninggal ini, subhanallah, astagfirullah, terus indahnya seperti itu, sehingga kita subhanallah, karena kebiasaan kita. Coba kalau misalnya kebiasaan kita, misalnya habis bangun tidur HP kemana misalnya, naudzubillah tuma naudzubillah. Jadi seperti itu Ustaz. Jadi sabar ini adalah banyak tingkatannya. Lah bagaimana dengan mengukur kemarahan kita? Ya tadi, ketika kita, tiga hal yang disampaikan oleh setan kepada siapa tadi, seorang yang abid tadi, dikatakan jangan sampai melakukan tiga hal: bakhil, kemudian marah, kemudian minum khamr. Tiga hal ini adalah pintu terbukanya setan untuk masuk kepada diri kita, sehingga kita akan dipermainkan oleh setan itu, sehingga kita akan diombang-ombang oleh setan. Tapi ketika tiga hal ini kita tutup, Pak, insya Allah kita akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah setiap kita membaca sesuatu, mau sholat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, membaca Al-Quran a'udzubillahi minasyaitonirrajim, belum lagi kita memakai pakaian, Allahumma inni as'aluka, Allahumma inni a'udzubika, ketika kita memakai pakaian, Allahumma inni as'aluka, ketika kita melepas, bismillahilladzi la ilaha illahu. Jadi ketika kita misalnya masuk ke WC, apa yang harus doanya? Itu semua untuk menghindari supaya kita tidak ada unsur setan yang masuk di dalam diri kita. Ketika kita makan, kita doa, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Ketika kita tiba di rumah kembali, tauban. Kemudian ketika kita keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim, Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mana bisa masuk setan ke dalam tubuh kita? Karena kita sudah melakukan yang namanya tameng-tameng itu kepada diri kita. Oleh karena itu kita mau menggunakan tameng itu atau tidak? Jelas kan nggih? Monggo, yang lain ada yang kurang dijawab, Pak Cahyo? Yang mana tadi? Sudah semua nggih? Oh, mukmin yang kuat maksudnya. Mukmin yang kuat adalah mukmin yang katakanlah kuat hartanya,
kuat penampilannya, kuat segala-galanya. Tapi ingat, mukmin yang kuat itu adalah tetap didasari ada sifat qanaah, ada sifat sajaah. Tapi bagaimana kita menggunakan keberanian kita, kekuatan kita ini untuk apa? Untuk Allah atau untuk nafsu kita? Kalau untuk nafsu kita, itu berarti bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mukmin yang kuat, dikatakan mukmin yang kuat, ya memang kuat akidahnya, kuat harta bendanya karena bisa berinfak, kuat jaringannya, dan kuat segala-galanya. Itu yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mukmin yang lemah adalah mukmin yang dia tidak melakukan action, dia tidak melakukan kegiatan untuk berjuang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelasnya ngerti nih? Jadi itu yang dikatakan. Jadi mukmin yang kuat adalah mukmin yang punya harta, dan dia taat, dia punya ilmu, dia mau menyebarkan, dia punya pasukan, tapi dia berbuat untuk Allah, bukan untuk dirinya sendiri. Jadi yang dikatakan mukmin yang kuat adalah mukmin yang bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena jelas dzuribat alaihimul dhillah aina ma tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Dihinakan di mana saja kamu berada kecuali engkau berhubungan dengan Allah, mengikat tali ibadah kepada Allah dan sesama manusia. Inilah dikatakan mukmin yang kuat menurut Allah dan menurut baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh tadi dikatakan bahwa kapan orang dikatakan berani? Ketika seseorang itu di medan perang mau membunuh sebanyak-banyaknya dan dia tidak takut mati. Mana dikatakan orang yang loman? Ketika ada seseorang yang datang, dia mau memberikan hajatnya seseorang itu. Dan dikatakan orang yang aris adalah ketika dia marah, padahal dia kuat, tapi dia menahan amarah itu, walaupun dia punya segudang untuk membalas ataupun memukul pada seseorang, dia menahan karena ingat bahwa ini adalah kenikmatan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Monggo yang lain biar merata Ustaz. Nggih Ustaz, monggo. Satu kali mau nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nafsu itu kan identik dengan keinginan setan. Nggih. Nggih. Nafsu dengan keinginan. Nggih. Nafsu itu maksudnya beda apa sama dengan setan ngoten nggih Ustaz nggih? Nafsu itu kan identik dengan Nggih. keinginan setan. Nggih. 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 Jadi nafsu itu sebenarnya nggih ada nafsu macam-macam nggih, ada nafsul mutmainnah yang kita kembalikan nanti itu roh kita atau jiwa kita, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ada nafsu yang jelek-jelek lah, nafsu yang jelek-jelek itulah yang dimasuki unsur setan sehingga menggoda manusia. Jadi nafsu itu tidak harus nafsu itu jelek semua, tidak. Nafsu yang baik apa? Nafsul mutmainnah. Nafsu yang mutmainnah adalah nafsu yang baik, yang nanti hubungannya vertikal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga seringkali ketika kita tahlil nggih, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah turji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Ketika kita dicabut roh kita, nyawa kita, ketika kita baik kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan ditempatkan fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati, dan dikumpulkan sama rohnya orang-orang yang soleh, orang-orang yang ahli abid, dan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ngaten Ustaz nggih? Jadi beda antara nafsu dan setan. Lah kalau setan masuk di dalam nafsu hampir sama, berarti nafsu itu kan karena nafsu ada yang baik, ada yang jelek. Kalau setan kan nggak ada yang jelek, nggak ada yang baik. Masa ada setan baik? Nggak ada. Ngaten nggih? Jelas. Monggo sarang-sarang kita tutup insyaallah kajian kita mengenai bab yang baru, dan mari kita nanti diskusikan supaya kita lebih paham akan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita baca sholawat bersama-sama. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim
ومعافاة من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرماتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرماتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين آخر الكلام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله الموفق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.